Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa fis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa'lamu lan ngertiya sira kabeh. Annama ghanimtum. Wa alamulan ngertiya sira kabeh annama ing sak temene perkara. Ghanimtum kang jarah sira kabeh utawa kang entuk ghanimah sira kabeh. Hasil jarahan, hasil. Aqattum tegese ngalap sira kabeh. Oleh ngalap minal kufari saking pira-pira wong kafir. Oleh njupo oleh ngalap kohron kelawan maksa, kelawan kepeksa. Kelawan maksa. Annama ing sak temene perkara ghanintum kang jarah sira kabeh minse ing saking apa wae. Fa anna lillahi mongko sak temene iku berhak kedue Allah. Humusahu apa seperlimane maghanintum. Ya'muru perintah sapa Allah fihi ing dalam ikilah humus bima lan perkara sak kang ngersakno sapa Allah. Walir Rasul lan ghanimah niku kedue bagiane Rasul. Rasul gentuk jatah. Walidil qurba lan kedue kerabate Nabi. Para batin Nabi tegese kerabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Bani Hasyim saking Bani Hasyim wa Bani Muthalib lan Bani Muthalib. Wal yatama lan berhak nah kanggo cacah yatim. Atfalil muslimin tegese pira-pira bayine wong Islam. Alladzina rupane asfal halaka ingkang rusak sapa abahum ingkang mati sapa abahum pira-pira bapake asfalul muslimin. Wa hum hale utawi asfal iku fuqara iku pira-pira sing fakir. Wal masakin lan pira-pira miskin zawil hajati tegese kang duweni hajat minal muslimina sing pira-pira Islam. Wa ibnu sabili lan ibnu sabil. Wong sing perjalanan al-munqati tegese wong sing putus sisa farihi ing dalem lungane ibnu sabil minal muslimin saking boro-boro Islam. Ayat takiku tegese berhak utawa ngekati ku ing manggon sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asnafu lan boro-boro kelompok al-asbatu ingkang papat. Alama ing atase perkara kana kang ana sapa kanjeng Nabi ku yuqasimu kata taksim yuqasimu iku bagi sapa nabi ku ing mak min anna likulli khamsin al-khumus saking sak temene saben-saben kedue kelompok 5 al-khumusan untuk seperlima wal ahmatu te seperlima al-arbatu ingkang papat al-baqiatu ingkang kari kulo goni ina gedhe wong sing melok perang sing derek terlibat perang ing kuntum lamun ana sira kabeh ku amantum iman sira kabeh billahi lan Allah. Alamu mongko ngerti sira kabeh dalika mengkono-mengkono ikilah taksimul ghanimah napa pembagian ghanimah. Wa malam iman kelawan perkara. Sunte dawuh mayu diatapno ala billahi ngatasé dawuh billahi. Wa malam iman kelawan perkara anjalna kang nurono sapa ingsun ala abdina ing ngatasé kawula kita rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal malaikati saking malaikat wal ayati lan pira-pira ayat. Yaumal furqani ing dalem dinane perang Furqan. Yaumul badrin tegese ing dalem perang Badar. Diarani Furqan dina sing bedakno al-fariqi tegese dina sing bedakno yaumul fariq. Tegese dina sing bedakno benal haqqi antarane barang hak wal batil lan barang batil. Rupane yaumal taqal jam'an ing dalem dinane ketemu sapa al-jami'ane sapa dua kelompok. Ayo muslimun tegese pira-pira wong Islam wal kufar lan pira-pira wong kafir. Wallahu ta'ala ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara iku dirun dudat sing kuwasa. Wa min wulan utus tengatan sa nasrukum ta nulungi sira kabeh. Ma'akilatikum sertane sithike sira kabeh. Iso nulungi kowe badal sithik wa kasrotihim sertane akiye musuh wa kasrotihim sertane akiye kufar. Antum nalikane te sira kabeh badalun te dawuh dadi badal min yauma saking dawuh yaumal furqan. Utai sira kabeh kainuna tetep kabeh bil udwati dunya kelawan lembah sing luwih parek ayil kurba tegese sing luwih parek minal Madinah di sang Madinah.
Wa ya ti udwa bi dhammil aini lan domai ain wa kasri halan kasroi ain. Idwa utawa udwa. Iku janibul wadi, iku sisi lembah, sisi jurang. Wa hum halati kufar ku bila udwatil kuswa, ana lembah sing luwih adoh, ayo dari luwih adoh minha sange Madinah. Tawarrab bu halati kafila. Ayo iru dikse kafila iku kainuna. Wong kuna manane rombongan pedagang kafilah. Iku tetep kabeh dimakan ing kelan tempat asfala kang luwih rendah minum tindak sira kabeh. Mima bayane sayang perkara yalikan yang dinyopo ma'al sahra ing laut. Walau tawa astumlah salaf singkini. Umpama saling ancam-ancaman sira kabeh. Saling ancaman atau janji-janji sira kabeh. Antum ya sira kabeh wan nafiru lan pasukan perang. Nafir itu pasukan perangnya Abu Jahal. Dalam konteks perang Badar itu Nafir itu pasukan perangnya Abu Jahal. Lil kita ali krono perang, lah talak pun. Yaktine jadi beda, jadi sulaya sira kabeh ilmi asing dalam pertemuan. Wala kiliyah udiya wa amron kana mafula. Wala jamaah tetapi yang ngumpulna sapa wa kumeng sira kabeh diwiri asin lan tanpa janjian. Lihat dia supaya gawe keputusan sapa Allah. Amron ing perkara. Karena kang ana apa amr iku makulan iku wis den lakoni wis diputusno fi ilmi ing dalam ilmu Allah. Wa di amron kana makula, wa di sing amrun kana makula niku nasrul Islam iku nulungi wong Islam. Wa mahkul kufri lan nglebur kekafiran. Terus niki dawuh pengiran dia ahli kaman halaka am bayinat. Fa'ala dzalika niku oleh nafsiri Imam Suyuti. Fa'ala dzalika nglampahi sapa Allah dzalika mengkono-mengkono ikilah nasrul Islam wa mahkul kufri nolong Islam. Liya lika supaya dadi rusak. Ayak pura tegese dadi kafir sapa man wong. Halaka kang rusak sapa man an bayinatin sause roh bukti. Oleh kafir sause roh bukti kenabiane Nabi Muhammad. Ba'da hujjatin sause anane hujjah. Ilmiah maksudnya argumentasi ilmiah. Zohirotin ingkang bodoh. Komat kang jumeneng apa hujjah zohiroh alaihi ing atase ikilah wong. Waliya utawi hujjah zohiroh iku nasrul mukminin iku nulung wong mukmin ma'akil lagi. Sertane didike mukmin. Ditulungi alal jaisi ngalahno tentara al-katsiri ingkang akeh. Wa yahya man hayya am bayina. Wa yahya lan urip ayu minat dadi iman sapa man wong kaya kang urip sapa man an bayinatin sause anane hujjah. Wa inna buhalan satemene Allah la sami'uni pilih sing akeh ngerti ali untuk sing beres. Uskur ilinga sira istiri kabum. Nalikane merokno kae sira. Kula terangno iki sing napa sing masalah wanita. Mungkin masalah mimpi. Tadi masalah wanita kula terangkan. Terus di antara 5 hal, ini rumah nanya. Di antara 5 hal yang Rasulullah itu mendapat keistimewaan saking pangeran, itu termasuk halal wanita. Termasuk halal wanita. Nabi nate dawuh ukti tu khamsan lam yuqahunna ahadun qabli. Termasuk umul kitab Fatihah. Tapi di antara yang disebut Nabi 5 itu termasuk wa ukhillat li al-gunaim walam takhil li ahadin qabli. Dan Nabi ning angkatanku iku ghanimah dadi halal. Padahal ghanimah selawase ra tau halal ning Nabi sedurunge. Iki rumah tenan. Oh ini ojo jadi justifikasi kangge kiai-kiai kangge sing seneng proposal. Kulo cerita ghanimah. Jadi rungokno secara ikhlas. Rungokno secara ikhlas. Ghanimah niku iku ra kemproh-kemprohan. Mulane wong darat ku nandarani Islam iku jaya lewat perang, ambek lewat garong. Wong kiai ku nang amane ghanimah darat, dadi donya garong. Paham ya? Ra yo ra lucu wong donya garongan kok gitu, bar perang, babar kedua, terus bariku musuhnya mati, jarane dijupuk, ontane dijupuk. Doane dijupuk, digoroken, mati. Wah, jorok banget. Gua 5 apa?
Mulane selawase nabi-nabi riyen ghanimah ku hak. Tapi ning era Nabi Muhammad luwih modern. Mulane ghanimah itu sesuatu yang halal murni biiznillah. Jadi halal itu murni langsung lisensi kok pangeran. Mergo cara teori fikih mesti haram, mergo dunya garo. Lah kenapa menjadi halal ini sampean? Kenapa menjadi halal? Mergo bulet-buletan itu. Di dunia nek bulet itu jadi barokah. Mergo agar sing haram nek bulet dadi napa? Halal. Lah sampean kok tak kok bulet, Gus. Itu gampang ceritanya. Abu Jahal itu nak di duit 1 miliar. Iku nak orang mbok jarah tak usia Abu Jahal mati. Iku yang kok dinggo kekuatan yang merusak Islam lagi. Jadi dunyane wong kafir tak usia kalah. Kalah itu kan tidak harus mati semua. Biasanya dalam perang itu kalau yang mati sudah banyak, musuh nyerah. Kayak perang Badar paling wong kafir yang mati sekitar 300 kan ya ada semua. Wong Islam yang mati misalnya 70. Kalau harta ini tidak dijarah, itu artinya nanti dipakai perbekalan lagi atau kekuatan lagi bagi mereka yang kafir. Dan itu riskan bagi kita yang Islam. Sebab itu halalnya ghanimah itu sebetulnya lebih karena ngempesno atau meminimalkan kekuatannya wong nopo. Jadi ghanimah itu harus halal. Jadi strategi ini ghanimah itu harus. Karena kalau dibiarkan dikuasai orang kafir, maka harta ini menjelma menjadi energi orang kafir. Sebab itu ghanimah dihalalkan. Meskipun setelah dihalalkan ada aturannya, yaitu dibagi per 5, tiap kelompok untuk seper. Makanya ulama-ulama sekarang, kayak ulama Al-Azhar, ulama-ulama sekarang, itu memodifikasi, menganalogikakan, mengkiaskan masalah ghanimah, masalah proposal. Duit anggaran sosial ke departemen sosial, ke pertanian yang lebih populer. Yang lebih populer anggaran kenapa? Itu sekali dianggarkan negara itu pasti sudah lepas. Karena negara kalau menganggarkan ke sosial itu sudah lepas. Misalnya 9 triliun itu sudah kebilang. Buat tompo yo hilang, rambut tompo yo. Biasanya di area kiai proposal, wah nara kena lembaga pondok, kena lembaga Kristen, malah rakaru. Orang karu nopo? Atau kita orang karu-karuannya ranemen. Itu memang misteri Tuhan. Jadi sampai kiamat dunia itu misteri nopo. Tiga wong dolim jadi gendut, tiga wong soleh jadi. Utawa ya malah jadi gendut sebab di dunia. Ya kemungkinannya ada nih loro, tapi kan kemungkinan kedua ada cerita nopo. Itu kiasi proposal itu ghanimah. Kalau itu beberapa kali baca kitab-kitab karangan ulama sekarang. Sekarang di era modern percaturannya pasti begitu. Yang lain kalau ini nanti cerita bolak-balik. Dunia itu termasuk wong wedok. Dunia termasuk apa? Wong wedok. Malah yang dikatakan Nabi ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atus. Kalau bolak-balik cerita, kaya ana wong wedok rondo ayu. Sering karuan cekak, sering pakaian seksi. Umpama kiai soleh rapi, udah digegere ragaru. Tapi secara teori dakwah, nak kiai rapi wong soleh, itu rata seluruh. Padahal nak rondo itu dirabi wong nakal, itu dirabi wong biasa. Itu anak itu biasa-biasa. Padahal nak dirabi kiai, digerukuti langsung anak Gus. Betapa cepatnya merubah keadaan. Jadi generasi terakhir blogger langsung selesai berkusi pacai. Generasi anak itu jadi butuhnya bayari, mesti nanti gus. Paham ya? Lah duit yang ada niku, duit itu kecekel dia soleh jadi masjid jadi langgar. Nah kecekel LSM mungkin malah dibiayai air penanggulangan dari. LSM kadang kurang ajar. Mungkin santri kiri di beno, uang jelas-jelas free. Saya ini penyakit HI, dibela-bela. Nih, kalau ada duit miliaran, gue biayai uang yang terjangkit virus apa? HI surah wesar. Karuan untuk adab ke pengiran di HIP dibiayai. Wah, semruhnya selalu tumpuk kira di duit orang juga no. Wah, mau turuti rakyat dan kabel. Daripada tinggal anggarannya dan masuk sing rapati. Lewat tadi kan.
Jadi kadang, makanya ini menjadi pengetahuan. Kadang halalnya sesuatu itu bukan karena ainnya halal, zatnya halal. Kayak ghanimah itu jelek sekali. Karena harta ram menjadi halal karena kalau itu masih di orang kafir akan bahagia. Contoh gampang itu sampeyan misalnya garong wong, garongnya nggawa pistol, nggawa pedang. Ketika garong itu tukaran mbek sampeyan kalah. Misalnya gue saking kusuke, monggo pedangnya dibeto wangsul, monggo tembaknya dibeto. Lalu aku sekarang menjatani kegoli. Secara fakir harus dipastikan bahwa pedang dan tembak itu harus milik kamu atau milik negara. Karena kalau dikembalikan akan menjadi kekuatan penjahat itu. Paham ya? Makanya harus diputuskan sudah enggak miliknya penjahat itu. Ya, sama seperti ghanimah, kalau harta itu dikembalikan ke orang kafir menjadi kekuatan kekafiran. Harus dikembalikan ke Islam. Meskipun ngono iku ya tetap jenenge garong ora wae kok didu. Tapi dibalekno yo bento wong dolen kok disenjata. Mulai halal ghanimah itu halal biiznillah. Mulane nggone Quran disebut faqulu mimma ghanimtum halalan thayyibat aku. Ngendikane Nabi wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin. Termasuk mukjizatku itu di keistimewaan ghanimah di halal. Padahal ghanimah selawase gak tahu napa. Ya contoh gampang itu ya sekarang itu secara rasional ya dalam konteks sekarang ya kayak proposal, kayak harta milik umum, sarana-sarana umum. Itu kan potensinya begitu. Ini cara kula wiridan ning alun-alun santri ku ya wajib. Engkare didi-didian sing wasani. Kali alun-alun Jogja sing arep iku kakean wong ya wong apik pinggir masjid kauman iku ya kaya suasanane wong ngaji pirang-pirang sing setengah ketunan pirang-pirang. Jajal sing alun-alun mburi. Wis dikuasai ka pasaran sing soleh wedi. Bukan didi-didian sing di dunia itu kan pasti begitu. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih ngono. Kesalahannya orang soleh itu kalau pasif. Orang soleh itu harus aktif. Karena dunia ini terserah siapa yang meramaikan. Mulanya Islam mewajibkan ada syiar. Syiar itu orangnya nggak rame. Misalnya alun-alun. Itu di syiar. Nah, sing wis kadung iki mesti menang. Wong Islam juga wajib gawe tempat syiar Islam. Misalnya nggak contoh gampang, kalau bolak-balik nonton, kita putih-putih kalau contoh. Alun-alun tempat netral. Misalnya santri sering jagungan ning kono, rokokan ning kono, mau kader partai Islam yo suwere ning kono. Sing pacaran sing sungkan. Wong padha-padha ora malah du. Disi-disian sing watanane apa? Lah ning kono iku sing wong BTS ning kono, lonte ning kono, wong tombok nomor ning kono. Santri sing kono sing sung. Padha-padha ora malah duwe disi-disi. Sama. Nah, wis kadung ana masjid Demak, ana masjid ning kota. Dengan sendirinya pantas ini kono dagangan tasbih, dagangan minyak wangi. Nek kadung dadi doli tempat WTS, wis dadi pasar baru, pasar kembang. Sing pantes dagangan kondom. Lho ngene iki tenan. Karena gak mungkin pinggire doli kok dagangan tasbih, ya ora mungkin pinggire tunang apel kok dagangan kondom. Lho iki tenan. Sebab itu disi-disian damel nopo sih? Itu yang namanya ghanimah, itu ya sama seperti hukum ghanimah. Dalam area yang bebas itu siapa yang dulu menguasai. Itu yang disebut fasabiqul khairat. Kita harus ngambil cepat. Lalu kalau bolak-balik matur, saya ini termasuk ulama, termasuk kiai, sing paling sering mati hari ismi. Kalau sering, jujur kalau nganti tadi itu biasa, mati hari Gus Dur, Amin Rais, Hidayat Nurwahid, siapa saja tokoh Islam yang di Jakarta. Kayak apa liarnya Jakarta? Di situ banyak penari erotis, banyak pedagang narkoba, bahkan asetnya bermiliar. Tapi Indonesia itu masih waras, yang diwongke itu orang-orang yang gelem sholat, gelem ibadah. Mau sing diwongno bandar-bandar narkoba yang uangnya triliunan. Mereka punya wanita-wanita simpanan yang nakal, siap dijual secara seksual. Kayak apa? Kalau kemaksiatan sudah menjadi bis,
Sama kalau nggak percaya, nanti sampai istikharah tentang pengiran. Wonten ayat ini surat Isra, kalau bukan salah surat Isra. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Kullan ing saben-saben suci. Oleh nafsiri mampu iki kullan min al-fariqain. Kelompok soleh atau kelompok zalim itu sama-sama menciptakan komunitas rezeki. Tinggal siapa yang lebih dulu berkuasa. Coba sekarang teman pikir, Amerika itu kaya raya itu bukan mesti karena mereka orang-orang pintar, tapi apa saja dijual. Teman Arab percaya, jajal kue bisnis CD pornografi, kira-kira cepat juga. Nah Amerika itu bisnis musik bebas, masa Madonna dijual secara apa? Jual kaset pornografi orang bisa kaya, jual kondom ya orang bisa. Hanya peredaran ekonomi yang karena kemaksiatan luar biasa. Coba sekarang Hongkong kaya karena judi bebas. Las kaya karena judi bebas. Indonesia andaikan pakai jalan tinta, Bali atau Batam jadi kota judi akan berkeliaran uang triliun. Sekarang togel saja di Jogja itu menurut penelitian per malam itu 2 miliar. Yang beredar di Jogja saja untuk togel bener. Apa mungkin peredaran penjualan transfer sampai 2 miliar? Penjualan baju takwa apa mungkin sampai 2? Pakaian ekstrom mengenai musim. Tapi meskipun begitu, kesalehan juga bisa menghasilkan uang. Contohnya ya Arab Saudi. Itu adol Ka'bah mbek kaji. Paham ya? Itu ngasilno uang miliaran triliunan. KPIH kiai itu juga, mergo adol napa ibadah. Lho, kiai-kiai soal lunga teri Jawa ya adol ziarah wali to. Yang konser musik, jual perempuan berpakaian seronok itu jadi rezeki. Kita jual wali songo ziarah jadi rezeki. Wis nek kula numit dua ulah min atoi profit dari pangeran maksiat itu jadi bisnis, soal itu jadi paham ya? Nah kemudian kita secara syariat tinggal mengatur bagaimana sebanyak mungkin toat ini yang menjadi bisnis, bukan masih. Kalau sering baca buku, saya karena termasuk peneliti. Dulu di Keramat Tungkal, Jakarta, di Keramat Tungkal itu dulu tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Karena WTS itu jumlahnya 40.000. Terus ketika era Gubernur Sutioso, lalu kalau dia untuk matur nuwun di Sutioso, dari ini alasan beribadah kuda tuli, kuda pisek, soalnya Sutioso dulu itu karena dekat dengan para kiai dan usulnya para habaib. Kemudian Keramat Tungkal dibongkar. Saat ini jadi Islamic Nopo. Dulu ketika dibongkar, itu pedas, taksi protes, tukang becak ya protes, bakul mie ayam ya protes, bakul mie godok ya protes. Karena sudah menjadi komunitas rezeki. Wah kalau di sini bubar sepi, kalau sepi mie saya tidak payu. Tidak supir taksi kalau dibubarkan sepi, taksi saya. Kok saya numpak taksi ning kono hidung belang utawa lon. Saiki walian ketika jadi Islamic Center kan. Buku pesolatan payu. Kaset opik payu. Kaset hajat awil apa? Makanya kullan itu haula wa haula min atau apa? Sama, potensinya sama. Sebab itu ketika potensi itu dimiliki orang zalim harus direbut. Itu kayak goni. Mulai pulau termasuk yang setuju fatwanya MUI golput itu haram. Nah, contoh mulai dengan tidak ini pulau prakteknya golput. Dilarang pulau terang ngomong. Di prakteknya pulau selalu golput. Tapi pulau setuju fatwa MUI bahwa golput itu haram. Karena merebut kesempatan yang milik umum itu wajib. Karena kalau kesempatan ini hilang, maka yang punya orangnya orang-orang DPR, Gubernur, Gora, atau Partai Islam paling tidak itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serapa Partai Islam wabangan itu sembukat itu karu-karuan. Tapi nak senang apa? Tapi kadang DPR Islam kan di sini uangnya gampang tuh jangan oknum. Standar jawabannya politikus, nak sing salah apa? Oknum itu tidak apa yang mewakili yang lain. Pokoknya gampang. Malah paham ini kan.
Sehingga ghanimah itu menjadi dasar hukum Islam. Setiap kompetisi harus kita menang. Lawan sorian gawe sunnah lucu, yo ngrabi wong saleh, yo ngrabi wong rapati saleh. Maksud sing dirabi biasane putri-putri sempo, iku turunan di itu sirine ngoten niku. Dengan dirabi wali berakhir sudah sejarah di wong nakal. Kalau anake wis seneng sing lanang yo nek dirabi wong nakal, yo nakal meneh, nakal. Sama nak ngono ra wajib rabi wong nakal, iku urusan. Iku urusanmu gawe kesimpulan ngono. Jadi jelas kalau wong ulama kok cerita istihad terus istihad dhewe. Kok ora cerita ilmiah. Soal lakoni urusane tahu. Tapi memang begitu ya. Jadi halal ghanimah itu halal biiznillah. Secara logika pakai haram karena itu harta haram. Paham ya? Saat ini jadi pengetahuan begitu juga menyangkut alun-alun, rasa dan sebagainya. Contoh gampang mobil, bisa orang Islam tidak kiri, agar mobil api wae Cina. Gambarnya ya salib. Jadi santri-santri bersuka, tidak kayak tasbih, mesti gue borak, pokoknya nggak tahu apa. Tapi ya lumayan, soalnya orang apa tasbih di bang salib, pokoknya nggak ada. Kalau menangi lah, nyaran teng Jogja itu uang jilbaban keturunan jarang tembol. Tadi kan biasa. Bisa jilbaban datang Karipur, bisa keturunan jimboten itu jajan yang KFC. Boten keturunan celanane cengkrang ini mangane nek KFC. Enggak apa-apa. Lu enggak apa-apa itu lebih baik ketimbang KFC hanya digunakan anak-anak pada. Pulau seneng. Enggak apa-apa, ghanimah. Lu betul itu termasuk ghanimah. Siapa dulu yang merebut kuasa? Nah, saya ini kenal orang tahun yang KFC, anak-anak Cina saja, misalnya saya ekonomi itu, anak ulang tahun yang KFC. Untuk kaum taruhan beda. Itu nanti lama-lama jadi suasana apa? Islam. Biasanya manajer ngomong, oh ternyata ini juga aset. Para kiai juga aset. Artinya kan karena sering memakai, kan artinya aset ekonomi. Tidak apa-apa. Asal kuat. Bukan kalau terus nanti cerita berarti. Tapi tenang, kalau hanya saya tanggung jawab. Secara ilmiah saya tanggung jawab. Jadi ghanimah itu kemudian oleh ulama sekarang untuk mengkiaskan rokok. Tapi kalau pihak bapak rasanya rokok, kalau pribadi sampai ini kan biasa. Orang anti, orang ini biasa. Nanti senang, nanti hobi, terus mafia. Nanti tahu nggak mau apa, hobi mafia. Wah, hobi mafia. Mafia, jelas mafia. Mungkin. Lalu orang sering dipamili anak buah pulau, santri-santri pulau. Gus nggak ada rokok. Aku sing ngumatu ribuan atau proposal ya santri orang ler itu proposal. Alasannya sih kelas ngono duwe nganggur. Nak kita ora rebut kena wong dole. Lah wong soleh ya beda. Artinya soleh-soleh sing real duwe santri di pengaruh ya pirang. Ini kan sebutan purun, ojo aku ora anti ya biasa. Ngapain dosa pamit bareng. Tapi itu memang ada dalilnya. Dalilnya gini, di kiasno kalian masalah nopo. Gue nak ono garong, ono maling, ninggal senjata ambil pedang, gue balik no malah haram. Wajib gue karena nanti akan anak zalim ala zulmi. Kalau kamu kembalikan, berarti menolong kedua. Wah, ini kalau terus akan. Kuskur ini nggak teori kamu Ukur ini ngasiro, istri kaum ing dalam nalikane merohno, kain siro Muhammad. Ing kufar, istri nalikane merohakan, kain siro Muhammad ing kufar, sopo Allah. Di mana mika ing dalam turu siro. Nau mika tegese ing dalam turu siro. Allah mersakno ning kuwe Muhammad, pas kuwe turu. Tawangane musuh niku kalilan diwerono ing sithik. Sebelum perang Badar, Nabi mimpi nak musuhnya musibah. Pak mongko nyeritakno sira Muhammad bi iklan mimpi. Ashab ing pira-pira sahabat sira. Wes adepi wae wong kafir mergo musibah dari Nabi ngoten. Fatar mongko padha seneng saka sahabat. Saro ya turut. Fatar mongko padha seneng saka sahabat. Walau aro kadung kaki rolah fasil.
Walau aro umpama mirsakno sapa Allah ka ing sira ing kufar dipirsakno ning kowe Muhammad kasiron ingkang akeh la fasil tum yektine wedi sira kabeh baban tegese wedi sira kabeh wala tanajatum lan yektine dadi pertentangan sira kabeh ikhtalaf tum tegese dadi sulaya sira kabeh fil amri dalam keputusan ambil kita di tegese keputusan perang walakin nawaha salam walakin nawaha tetapi nuti Allah itu salama itu nyelametna sapa Allah makule dibuang salama tegese nyelametna sapa Allah kuwi sira kabeh minal fasli saking rasa wedi watana ilan cecok inna wa ta'ala Allah wa alimun tasing pirsa kita disukuri kelawan sing duweni dodo maksudnya dimati seklan perkara fil qulubi kang dalam pira-pira ati wa idirikum muhum lan alikane merono sapa Allah kum ing sira kabeh ing kufar ayyuhal mukminuna eling-eling wong mukmin idil taqaitu nalikane wis kancut wis ketemu sira kabeh ketemu pas perang fi ayunikum ing dalem mripat-mripat sira kabeh wong kafir diwerohno ning kowe kalilan ingkang ketok sithik nah wasabina sepadane 70 aumi atin utawa 1 wa hum kalau te kufar padahal albun musa di wong 1000 di mata wong Islam sawangane mung iki tak titik lituk bingung. Matane lituk bingung sangka kata agama yukimu idaman. Lituk bingung supaya wani ekda, supaya wani maju sira kabeh. Lituk bingung. Tentu kok bingung ya. Jadi kalau ikdam itu maju ya. Kalau muka gimana ya muka gimana kata kitab. Lituk bingung supaya maju sira kabeh. Wani maju sira kabeh alaihim ing atase kufar. Wa yuqallilukum lan nyitikna sapa Allah kum ing sira kabeh fi ahyuni ing dalam matane kufar. Ya yukdimu supaya gelem maju sapa kufar wala yang siulan ora gelem bali sapa kufar an kita likum sanging merangi sira kabeh. Wa hadza tawiki ku qabla al-hamil harbi sedurunge sang selute perang, sedurunge napa? Berketamu perang. Falam mal takama mongko semangsane cangcut apa kita. Arahum iya gum isai. Arah mongko meruhna sapa Allah gum ing kufar. Ya mun salah rujuk. Arah mongko meruhna sapa Allah gum ing kufar. Iya gum yo ing mukminin diwerohna mislaihim ing dobelane mukminin. Kalau Islam 1000 ketok 2000. Nek 200 ketok napa patang. Kama fi Ali Imran kaya ing dalam surat Ali Imran. Liyaq diyawu amron kana maqula. Liyaq dia supaya gawe keputusan utawa gawe wujud sapa Allah amran ing perkara kana kang ana apa amar iku makulan Gusti lakon wa ila wa ila maring Allah subhanahu wa ta'ala wa tasiru tiksin kalian apa alumur pira-pira urusan ya ayyuhalladzina amanu wa ta'ala iki menyangkut ilmu lan iki sing seneng konek-konek iso kok biayat iki jadi riyen cerita-cerita kuno niku nak perang zaman perang kemerdekaan zaman perang kemerdekaan. Itu ora terkenal. Nang pondok-pondok salah ora ana ijazah piye supaya delok musuh itu sak kucing. Banyak kizit-kizit sing dijajahno piye supaya misalnya musuh 1 ketok 10. Nak 1000 ketok sak. Terus delok musuh ketok suwi. Ya ketok sak kucing sak pitik kendel. Soalnya kena digigit, paham kena apa? Supaya wonten panas ilmu ngoten iki wonten apa? Dulu pas perang Badar itu misalnya orang kafir 1000 kelihatan 100. Misalnya 3000 ya kelihatan 3. Jika orang Islam pede ngadepi, mereka delok musuh tawangane iki. Tapi ternyata Allah dulu itu adil. Jadi orang kaya bayangane kiai-kiai saiki rumangsane nek netok sing anggap musuh di dibeli Allah wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dibeli wong kafir delok wong Islam wis awakane. Jadi ku adile pengen. Jadi sing keramat ora wong Islam tok, wong kafir lah delok wong Islam ya apa? Ya tujuane pengiran itu, ben tetep tidak pernah. Mereka ya cerita itu ya, pengiran ya tentu. Ben tidak apa? Pernah. Jadi jenenge idri kaum napa wa idri kumuhum idil taqoi tumfi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yuni. Wong kafir yo ketok sithik di mata wong Islam. Wong Islam yo ketok sithik di mata wong. Akhire padha wanine mergo wong nyepelekno mu.
Pangeran mulai nakalan bela Islam. Barang wis sangslet perang wong Islam delok wong kafir sithik tenan. Wong kafir delok wong Islam dobel. Lha mulai ketok pangeran bisa, mulai adil. Mergo iya. Iya bener. Pak, kalau baleni. Wong Islam itu delok wong kafir. Wong kafir delok wong Islam sithik. Akhire padha-padha wani maju. Barang wis iltihamul harbi perang wis tancut total. Wong kafir delok wong Islam Muslim pirang berdobel-dobel. Wong Islam delok wong kafir tetep sih. Akhirnya sing Islam tetep pede, sing wong kafir gro. Yo pengen akare batok yo wong gro. Iku mulai pangeran gak adil, jadi bela wong Islam. Orang kafir gak adil, orang sampean ya adil, motivasi dikit. Itu menjadi masalah-masalah yang diterusno para wali, para pejuang. Dulu kasus ijazah Ibnu Abbas dulu ketika perang 10 November. Dulu dalam cerita-cerita itu orang nonton. Kalau Mbak Ahmad Dahlan itu punya anak didikan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dididikan Soeharto. Ya, makanya kalau Pak Harto bilang saya mulai kecil Muhammadiyah karena dulu didik anak Sudirman didik anak Ahmad Dahlan. Kalau Bung Tomo kan didik anak Sinten Batin. Itu katanya cerita-cerita di Cina, Kiai Hamid Bedowi langsung sering cerita. Dulu perang itu harusnya 7 November. Ini ceritanya Kiai. Aku cerita dulu. Di sini itu loh, jadi perang tanggal 7 November. Bung Tomo matur bahasa Mas. Mbak, kalau itu gawe serangan 7 November. Ojo dong, Kiai sing ono iki lagi Kiai tarik rapat itu perang. Mau ono Kiai jaduk bagian apa nak ini sudah saya nopo itu kacang hijau jadi tentang. Apa cekap loh urung bagian langit rumah. Mereka Mbak Abbas buntut Mbak Abbas itu ya. Ini kurang ramu. Pas tanggal 10 Mbak Abbas lagi. Ini udah tongkat nak bunyi sini pesawat cepet. Lalu dari ya, wah pesawat londo di sini pop. Lah uang ya pak. Lalu saat ini putu-putu deh babel, itu kata santri pulau kasih. Itu cerita, walaupun kan minggu saya ini jadi rebutan keluarga. Atau jadi rebutan itu orang jadi gitu, larang kan. Pokoknya kena generasi saya ini hitung-hitungannya larang kok gak lah. Tapi orang larang, wong kan setengah miliar orang sih. Pokoknya walhasil bisa kena gue keramat, saya ini nilainya mate. Kalau mengalami nasib apa? Bapak kulon juga ada Rian juga terkenal keramat. Angger uang kepengen. Ini diwaris kulon. Ini pertama kulon nyai lah bisa ulang ulang. Ini uang gue. Kau nggak niku kulon tumbas. Nampak dijual mobil, nampak 50 juta, bawa kulon tumbas. Sampemu angger sewaris tak dihitung dulu. Ini kulon pisau sampemu angger sewaris itu dihitung nopo. Ya sebenarnya kalau kasus Istanbul itu barang suci. Saking sucine Quran tulisane cilik lah kuwaca. Mergo ditulis cilik ku saking kramate wali, tetep iso maca Quran mergo mandane nganggo ati ditulis cilik lah iso diwo. Kira zaman akhir duit nilai. Tambah ati tambah lah. Padahal berbakul darani wae ah. Muni ati tujuane ora kramate, larangane. Mergo nek ati terus apa? Mung zaman akhir utak tuh. Dua, jadi pikirannya apa? Nah, sangat-sangat kedikjayaan kayak itu mana? Jadi tidak semua ilmu klinik itu jelek. Kadang ada sanatnya. Kayak yang kasus-kasus tertentu itu ada sanatnya. Saya bilang kasus karena kadang memang menjadi kasus. Misalnya kasus menjadi khadam. Lalu anak kiai, jadi roh sanat-sanat tentu. Saya memang sekarang berkapasitas seperti ulama tafsir. Tapi sebetulnya saya juga punya sanad-sanad kayak khadam jin, khadam malaikat, khadam kandai, siapa punya sanad. Semua anaknya kiai, jadi tenang rakyat balik. Oke, balik berdua, bukan apa-apa, rame-rame. Itu memang ada sanadnya. Misalnya membaca buku sekian ratus atau sekian ribu, nanti ditemui misalnya khadam ini, malaikat ini itu memang ada. Dan dulu memang disanadkan mulai zaman Nabi sampai ulama sekarang itu masih punya sanad. Itu dalam konteks tertentu memang dipakai.
Makanya ilmu klinik itu ya kadang salah, kadang ada sanadnya. Kayak yang ini, iduri kaunuwa gimana mikir apa? Jadi memang ada yang kayak begitu itu memang ada sanad. Termasuk yang akhirnya menjadi kasus. Kayak kemudian memanfaatkan hadam nopo. Hadam jilung macam ngeritan. Kalau orang abangan kan pakai kerewangan, disebut nopo. Terus kiai biasanya pakai hadam. Hadam itu karena takut dikatakan jin nakal, banyak dari ini hadam malaikat. Tapi itu memang bisa diilmuni. Makanya kiai ya rata-rata punya kitab kayak Al-Hikmah, Al-Fa, kitab. Tahu ibu anu roh kata. Itu memang punya sanadnya. Kalau ini beda ada sanad-sanad gitu, tapi sampai sekarang kalau tidak pakai. Selain tak angan-angan yo repot. Dia ora bakat. Tapi kalau ngerti. Memang ilmu begitu ada. Makanya dengan hitung mriki yang rasional itu tidak bisa. Dalam banyak hal itu yang begitu itu ada sanadnya. Tidak semua loh ya. Tapi kalau dalam yang kayak ini ada sanadnya. Ayo hadam jin, hadam apa. Itu dulu ya dipakai begitu, dipakai untuk kekuatan-kekuatan supranatural. Nah ini walian. Ini kok ada problem bolak-balik zaman akhir. Ini TV di bisnis notek, aura nanti kan. Lagi di bisnis dong. Wong di bisnis supranatural itu juga. Mulai sing nebak nasib sampai sing nganggo hipnos. Makanya itu sudah mulai kasus. Kalau sudah begitu mulai apa? Misalnya kalau di pesantren kan masih baik. Misalnya pakai bisnis Nakor, bisnis Saifi, bisnis Bakri, bisnis Ghazali, bisnis Nawawi itu kan. Kulon menangi, kulon pas pertama ngalim, niku dijajahi kiai-kiai yang pernah keluarga, pernah guru-guru ini. Kiai nak jadi nakal, nak dijajahi santri kok sampai-sampai dijajahi kita. Jadi orang juga. Nak dijajahi podo anak kiai, kok abe kulon nakal. Jadi satu buku kitab tak bedel. Semua yang ada di sini bisa ijazah jenengan. Jadi kowe luwih lagi duwe sitok, alus duwe sak buku. Itu bulan. Dan itu mah kalau dipraktekkan ya bisa. Cuma kalau ngilang-ngilang ora potongan dukun, sing adol pelor, paham ya? Tangan ora potongan, akhirnya kalau ngeten iki terus ngaji. Ya ora jadi gak kira kalau sak iki. Cuma ya mati kersane pangeran, cuma ora jadi. Paham ya? Memang ada sarannya. Dulu Nabi juga begitu. Umar juga begitu. Umar itu, ini kalau cerita keramat ya, karena ayatnya tentang keramat. Sayyidina Umar itu khutbah di Medina. Pasukannya Umar perang di Irak, sawah di Irak. Berapa jauhnya Irak sama apa Medina? Itu ketika pasukannya Umar itu terlena. Ternyata pasukan tiang kafir, anjing Romawi ini itu badhe nyerang min a'lal jabal. Ya min a'lal jabal dari atas gunung. Sayyidina Umar ke Medina itu ngertos. Beliau memandani kalian komandan pasukan di lapangan. Al-Jabal. Lihat gunung itu, lihat gunung. Itu kata komandannya, saya mendengar suara Umar persis kayak saya kalau berhadapan dia. Lalu itu baru sing mustamiin teng Medina itu kaget. Tengah-tengah pidato muni Al-Jabal. Patut banget pas diseksikan orang banyak. Orang ujungnya loh, dari takwa kok ini Al-Jabal nggak boleh. Ini waktu gale orang cerita kiai keramat, cerita keramatnya Pak Khalil Bangkalan. Pak Khalil lah kiai jaga, Pak Khalil Bangkalan tak terkenal lagi itu. Tengah-tengah itu lah, gantung-gantung di mana Belanda. Ya tenang, sholat ya biasa pun. Wakil lagu Pak Khalil dari wakil Banawi Banten, pokoknya yang jelas itu kasusnya foto ceritanya kok. Kali ini oleh santri usia tinggal ke sekarang usia ditakal. Kau orang biasanya sholat atau gantung barang. Itu untuk ulang apa? Ya nulung wong tem ya, apa ya nulung wong tem. Kan seminggu dah bisa tersuan nelayan. Tuan gawe Pak matur nuwun mergo karune kerem ditulung kita. Ya sama seperti cerita-cerita kayak di mana Abdul Qadir badhe ing madrasah, badhe mucal, berwudu.
Iya nak gak ono sandal sing empuk kaya taksil, sandalnya atos-atos nganggo bagian. Paham enggak kira apa? Trompakan. Berwudu ke kondur di hadapan orang banyak trompaknya diucapno. Santri tak kok ora mandi dari maksudnya piye. Itu tadi itu selang sekian bulan ada seorang pedagang kafilah yang terima kasih karena Abdul Qadir karena ternyata ada penjahat. Yang penjahat itu kemudian pingsan karena kena ya dibalik no. Lah itu dari pedagangnya dari betul tuh mana Pak Baru. Jadi reklaman ini kalau termasuk akal. Nah orang-orang berbicara rotak keraman. Jadi bangke komentar masuk akal ngilani kekuasaannya Allah. Masalah keramat tak repot. Kue muni orang masuk akal. Kita sebagai wong mukmin itu tetap keliru. Kue berarti ngilani membatasi kekuasaannya Allah. Wong kabeh nabi yo mukjizat, nak wali duwe keramat. Kue muni masuk akal. Kiai saiki ra iso praktek. Mergo ya rapati gelem dirakas doyan duwe. Dadi yo muni iku kiai dhisik. Lagi saiki ra iso. Foto-foto ra iso ya ketemu cerita-cerita tok ngeten. Ya, ini perlu terus. Jadi mulai ternyata, tapi jangan sampai khazanah ini mati atau hilang. Apapun dan bisanya kita, jangan kemudian membunuh khazanah. Misalnya kita sebagai Muslim yang rasional, kamu boleh nggak percaya Abdul Qadir, boleh kamu nggak percaya Pak Khalil, tapi jangan sampai pola ketidakpercayaan pada keramat itu mengimbas kepada pola ketidakpercayaan sama mukjizat. Karena tipikal keramat dengan mukjizat sama. Cerita seputar Nabi mesti dipenuhi dengan mukjizat dan mukjizat polanya ya sama, tidak masuk akal. Masuk sahabat ribuan ngombe mimpi ini atau di ngombe songkok di sini sinten. Pernah Nabi masak sekitar 1 sok, kemudian semua sahabat ribuan bisa masak. Kalau sampean terlalu menentang keramat, misalnya kayak Wahabi itu sering menentang keramat. Tapi kan tidak bisa mungkiri bahwa para nabi ada Tapi saya percaya keramat teman-teman ya repot. Kalau CCNU akhirnya wong jaga wong ngedan dianggap wali. Ya repot. Ngono NU stres sampai wali ke jaga itu gak jelas banget. Stres jaga wali kejiwaan gak jelas. Kalau nanti di kasus nyata, kalau darah kasus bahasa saya ada peristiwa. Kalau di konco blodok. Ini soal cerita. Wong kurang lho. Ora tak cerita jenenge mergo mesti tak boleh wong tak cerita. Zaman bahasan Mangli terkenal wali. Terkenal bahasan Mangli. Wonten tiyang desa sowan guru-guru teng sana. Sowan duwene kuat tunang lambenan takwa minyak. Salaman ditutup. Terus wong desa lugu nili anake mondok. Bocah dilontor harus keturunan kabinet takwa kan juga kan. Iku bahasan mau ibu tak nyusup tapi diguyu kok. Mergo kaya lho bodone kau. Gampang. Di sini nanti ae wong itu bodone to. Sampe jajal aku. Sampe gue jenggoten tunak-tunak di tengah gunung. Kuat setahun dimaklari sithik. Tahun kedua jadi wali. Gampangnya ra karuan. Sabar setahun tunak-tunak bisa guru. Sabar tahun kuat-kuat no. Benar lho. Tahun kedua ketiga nanti mau sowanan dulu anteng pokoknya. Lho ngene. Memang masalah, gue ora percaya keramat dia masalah. Percaya kebablasan ya napa? Lalu mana dengan jauh, dia percaya sedikit ya orang tua itu lah. Mau PJ mau, sebagai ulama PJ, artinya PJ itu nggak begitu ngeramat biasa. Begitu ngeramat itu jadi apa? Lalu tak kenal bapak. Bapak ini nak kalian bahasan Mangli, kalian Bahlin, yang dia terkenal di biasa. Alasannya bapak sederhana, bapak ular akal Quran, sawasin lah. Mangli wali, Muslim wali, aku luwe wali. Sakit ya ini. Ngomong apa Quran 5 ayatnya jadi wali, apa tolong rohjit. Berarti wali, aku jadi wali. Bapak ulang dan PD, tak tiru ulang. Ulang nanti saat ini keyakinan ulang bingung. Nah, Allah sudah jadi wali, apa 10 ayat, aku jadi.
Apa telung lojit? Paham di sana. Loh, ini bukan apa ya, untuk membunuh satu keangkuhan mitos. Mitos itu harus dibunuh oleh ulama syariat. Kalau ini mitos itu harus dibunuh oleh ulama apa? Karena standar mitos itu tidak jelas. Misalnya ada cerita wali masyhur kayak Abu Nawas, ada wali yang kontroversial kayak Siti Jenar, ada wali yang kontroversial kayak Wali Joko. Itu yang berani menghadapi harus kiai syariat. Kalau tidak akan habis, syariatnya akan habis. Kalau wali terkenal ngambung wong, padahal kalau syariat ngambung tetap sah. Sing ngaram mau ngambung rawali, sing ngambung darani. Ini kan janggal secara syariat. Kue berhenti ra iso. Mau darani berhenti dunia. Kita harus berani menghadapi secara syariat. Ya ini ya. Nah, pas sholat itu bener, pas ibadah bener, pas ngambung salah. Tapi nak ngambung rawali, ya pokoknya pas ngambung itu salah. Nah liane ya bener. Ya kayak kita. Kita nak umat dia ini istighfar bener. Tapi kalau umat dia ini duit rada juga gendem ya kayak umatnya lah. Pas umat di. Lu enggak ini, kalau bertanggung jawab di depan Allah. Saya mengikuti mazhabnya Ibnu Abbas untuk mengomentari setiap orang itu hanya pakai satu ayat dari Ibnu Abbas. Faqara al-ayat asyadzah al-jami'ah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Misalnya ada kiai terkenal, yayasannya besar, amalnya banyak. Kemudian dia ini kepleset misalnya ngambung perawan. Ngambung tutut misalnya. Itu kan harus proporsional. Pas baik ya baik, nyatanya baik. Pas ngambung ya salah nyatanya ngambung. Gue lagi tau menyimpul loh. Nah orang lagi doa di mergo ngambung, tidak bisa. Apa ngamali ini ngambung tok, sholatnya bolak balik, berdoa ya bolak balik. Sudah ini harus baik. Makanya dari Ibnu Abbas, ya amal khairan jono hitungannya, saran jono hitung. Kalau pas mulang, ya umat api. Tapi umat gendone ya kayak pas mati. Dan itu tidak apa-apa, bagi Tuhan tidak apa-apa. Pengiran pinternya, tapi orang tak khawatir. Orang tak khawatir, pengiran pinternya. Gue kok melok khawatir, pengiran dia orang khawatir loh. Gue melok apa? Saya punya data banyak tentang peristiwa-peristiwa kayak itu. Ada seorang jani yang lonte. Dia ditobati Allah karena apa? Barang delok ono asu kelet-kelet, itu nunjukno saking lapare, saking hause. Dia medun ning sumur. Juga gak gawe tiduk nganggo muzah nganggo khuf. Patune cawe wedok niku dijupukno banyu diombe. Iku Allah matur nuwun. Matur nuwun diparingi to. Pas lonte dene pas ngombene aku dene salihah. Baru kaya ngombene aku dene diparingi to. Ya kita kan gitu. Kiai pas mafia politik ya mafia. Kalau wiridan istighfar itu soal. Itu kita harus proporsional. Aku ngerang ngitung rapi, kok boleh bingung? Tidak apa-apa. Mulai cara kalau nak tentukan juga nak daerah wali, daerah yang gendong. Bapak guru asli itu, bapak guru sering juga. Antara tiang-tiang Arab itu minum. Iya lah umat Islam kok minum. Mana itu umat Islam? Islam itu umat. Yang apa? Pas gak minum ya umat Islam. Kalau kita dengan seni umat Islam. Kalau kita rawat gendong ya Islam itu. Umat gampang. Ya kan kadang umat Islam, kadang Islam sing napa? Umat. Paham? Ya enggak apa-apa itu selang-seling. Wong apa ora bingung. Ini perlu saya utarakan ya, karena mitos-mitos kewalian itu harus dilawan oleh ulama napa? Dulu zaman Husain Al-Hallaj. Husain Al-Hallaj itu awal dari satu hubungan pancung pada ulama sing meyakini wahdatul wujud. Itu sama ulama syariat zaman angkatan Imam Rawi difatwakan dihukum pancung. Akhirnya Husain Al-Hallaj dihukum apa? Kemudian yang era Indonesia ono Siti Jenar oleh Wali Songo juga dikenakan hukum pancung. Nah sekarang kan tidak mungkin dalam era modern, dalam hukum negara positif, ada konstitusi, ada KUHP, ada hukum pidana. Tidak mungkin kita melakukan hukuman-hukuman pancung. Tapi kiai saya terus berani menghadapi wali yang aneh-aneh. Kalau tidak bisa habis. Artinya agama bisa habis.
Boten tak sebuti, sing ning ngisor gunung ora tau Jumatan mbok anggap wali. Sing kene khotibe ora wali. Khotib wis kuwi menit aku wae usiku mbak nafsi kita Pak boleh muni nafsi tiap minggu gak dianggap wali. Sing ngisor gunung mau tirakat 100 seminggu dianggap wali. Ngono wis lah ben nak melarat kabeh iki mau ngisor gunung Tidar. Ya, to ngisor budi Merapi Kentrem. Proses suwe tahun nih. Tahun digoten omongan sidik-sidik terus kumuh-kumuh. Terus rajumatan, paham ya? Setahun itu, nggak kira-kira setahun. Di modern di wali enteng tengah-tengah nopo. Enteng nopo? Enteng. Tahun kedua, ketiga wis survive, mutlak nopo. Itu harus dilawan oleh kita. Misalnya dilawan, ini Jumatan Taurat. Jumatan nambah udur 3 kali berarti keluar dari es. Lu kalau menangis, kalau tak cerita. Zaman dia Hamid Pasuruan terkenal wali. Ini kebetulan kan mbak saya, karena abahnya dia Hamid itu misalnya nih dulu. Jadi dia Hamid itu punya bapak, bapaknya beliau itu adiknya mbak saya. Itu beliau kan kiai syariat. Begitu beliau dekat dengan Bali Maksud. Itu nak orang terkenal wali. Ditanyakan ke beliau, bah. Dari ini kualian. Yo kalau tunggoni telung dino, ambil tunggoni telung dino kok jamaah 5 waktu. Orang sudah sholat jamaah 5. Yo, orang Islam berjamaah terus yo. Tapi wali anut wong aneh-aneh itu dukun yo aneh yo jaduk. Paham ya? Makanya ini perlu saya terangkan. Ya. Memang orang yang nggak percaya keramat itu boleh. Karena sama nggak percaya Abdul Qadir terserah. Tapi memungkiri pola keramat ini bisa berdampak sama memungkiri pola mukjizat. Ini yang riskan. Boleh lah, misalnya orang tertentu anti keramatnya Abdul Qadir, anti keramatnya Hasan Fajali, anti keramatnya Ali Al-Qawar, anti keramatnya Abu Yazid Al-Bustami, silahkan. Tapi mungkiri pola keramat ini bisa berimbas sama mungkiri pola mukjizat. Tapi terlalu percaya keramat, yang lahir roh dukun-dukun anggap wali, wong ora tau wadus anggap. Mergo manggon ning ngisor gunung nak omongan sisi-sisi. Nek wong ora tau wadus malah yakin. Jadi wali maksud ora ketok. Ketara ora ana barang, bener wali, ketara wali. Tapi memang ada sangat ilmu-ilmu kayak itu tuh ada. Dan bisa diilmu. Ya saya ngomong kayak pulau biasanya rapati wani, bukan kualat. Mana butuh kiai ini kata pulau, gue ada kualat lah. Kalau tak net bapak, nah kalau bapak mana terkenal wali. Bisa arah pulau yang terkenal wali lah bapak gitu. Arah pulau bapak wakrab itu semen bebasan mangkir, rata-rata arah pulau dulu kan. Bapak kan nekat. Kalau wali aku dulu deh wali, ya begini. Padahal bapak begini marah yang pasar, mau ini senangannya jualannya kayak pulau, senangannya buyar, kayak pulau ada. Tapi keramat, artinya keramat itu uang wali itu enggak. Alasannya, bangku nih rasungkan, kalau apa 5 ayat aku tolong roh. Kita tangguh. Mulanya gak jadi ikhlas, itu beda, ngapal kurang. Wali kono, bukan wali-wali ini dewi, wali aku. Ngapal ini, tolong roh apa? Dan harus begitu, kita harus yakin begitu. Nabi itu pernah dawuh dalam sebuah hadis, Inna woha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Allah tidak akan menyiksa satu hati, di mana hati itu menjadi wadahnya Allah. Kita pasti disayang Allah, pasti menjadi kekasih Allah. Kalau di hati kita ada Quran. Misalnya tengah ini yang hafal Quran, insya Allah surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah bismillah. Di hati kita pasti ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Nah, kenapa banyak orang hafal Quran tidak wali? Artinya orang Quran. Nanti salam template. Sing ngomong sapa? Kenapa nih hati ini rajin jadi Quran, jadi salam? Bisa nih kubudun. Mestinya tidak perlu dia seneng dunia begitu itu tidak perlu. Dia harus lebih seneng. Kenapa dia di saya ada Quran? Lu kalau merasa senang. Kalau nak terminal Solo jalur-jalur ketemu wonten tiang lonte, wonten copet, wonten tiang-tiang nak. Tengah di pulau itu ada Quran. Mesti sing kula waca
wa rahmati wasi'at kullam. Ya Allah jenengan sik rahman. Wong karuan duwe aturan wong ora oleh dino. Iku wong dino ya jenengan keimanan, iso guyu iso seneng. Ana copet iso guyu iso seneng apike jenengan. Wong nek kula saleh ora oleh seneng bangkune gak ndek. Wong konsultan ora gelem. Rugi bro, ana kan susah. Kono nakal iso seneng dene saleh ra iso kok. Kok bento, ora kok bento. Artinya orang alim yang punya Quran itu akan membaca zaman ini, membaca fenomena ini dengan warahmati wasiat apa? Kita akan mudah melihat dunia akan mudah. Tapi sampai orang nganggo Quran, hati nganggo dengki. Ya, ini disiksa pengiran. Salam, hati enggak nganggo logika Quran, tapi nganggo logika dengki. Karena wong kok rahmat, anake paling jadi kiai. Gunung itu niat, wae doktrin. Jadi sampai nganggo Quran, warahmati wasiat. Anak kiai jadi kiai yo pantes, orang anak kiai jadi kiai yo pantes. Pancen Allah Rahman, sebuah beda roh. Lagi disiksa pengiran untuk cukup duwe ra duwe berkait bangkrut. Ya pengiran yo ono wae. Ngerti nak kawula lemah kok bangkrut. Yo kan pancen lemah. Jelas nak dengan orang Arab. Nanti bangkrut kula boten ana Gusti lan bangkrut jenengan lagi ya. Biasa. Ini kemudian kurang lah, diwali bapak menyangkut topik sederhana. Bapak itu nak bangkrut atau gak kasil kada, jadi mungkin itu. Gue roh sebagai karapura kasil. Tapi no, karapura pengeran. Jadi orang kasil, karapura pengeran, ya apa? Kurang lebih, ini tak agak pulau itu hujan deh bapak. Karena pulau tambah tua, tadi ini jadi ilmu. Tangan-tangan. Tadi nak nyalek gagal, ya macam apa pengeran. Enggak, bangunan itu apa? Paham, jadi menjadi jadi orang yang nggak percaya rahmatnya Abdul Qadir itu boleh. Artinya boleh itu tidak sampai kafir, itu hak mati. Cuma yang menjadi masalah, ingkar sama pola rahmat itu nanti terus-terus no ingkar sama polanya mu. Padahal semua nabi mesti penuh dengan cerita-ceritamu. Ya ayyuhalladzina amanu wa ilaihi wong iman ditawaki nalikane metu isi kabeh jamaatan fiatan ing kelompok jamaatan tegese kelompok kafirotan ingkang kafir. Kowe nek ketemu ning kelompok sing kafir pas dudu mongko tetep sira tetep. Wani menghadapi itu, berani menghadapi. Iki kita lin krono merangi kufar. Wala tan haji mulang ojo bubaran sira kabeh. Wa kurulan ing sira kabeh Allah kafiran lan Udu'uhu tegese donga sira kabeh Allah binasri lan jaluk pertolongan. La'alaku menawa-menawa supaya sira kabeh. La'ala teng Quran niku kadang dia maknani menawa, kadang maknani supaya. Agar la'alakum. Agar la'alakum supaya sira kabeh. Menawa sira kabeh itu dikuna iku bejo sira kabeh. Tapi nanti bejo sira kabeh. Wa ulang to atau sira kabeh Allah ing apa wa Rasulullah lan utusane Allah. Wala tanah ulang aja cekcok sira kabeh. Tak taliku dari cekcok sira kabeh iman dalam urusan bina kang terjadi antara sira kabeh. Kowe nak cekcok terus patok syalu mongko dadi runtuh dadi apa cemen terwani dadi jelas sira kabeh ta sebagai dadi jelas sira kabeh. Wata dagalan dadi ilang apa hukum apa kekuatan sira kabeh. Terus ane dadi cemen dadi napa rapuh. Wata dagalan dadi ilang apa hukum kekuatan sira kabeh kuat hukum dadi kekuatan sira kabeh wa daulat hukum lan kedaulatan sira kabeh. Wasbiru lan sabar sira kabeh inna wa ta'ala wa ma'asabirin iku sertane wong-wong sing sabar kabeh Allah ma'asabirin bin nasri kelawan nulungi wal auni lan tegese ngajari pertolongan